Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Iya, saudara ipar, apa yang terjadi? Sue Zian menimpalinya. Tan Yun berkata, di pintu masuk jurang dewa, murid dari jiwa kuno Sekte Huangfu disergap oleh murid-murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Sudah 78 orang meninggal, sisa Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Bai Lilong, mereka semua terluka, dan masih mati-matian melawan. Apa? Hatimu Mengyi bergidik, dan berkata, Xiao Qingxuan dan keempatnya adalah posisi teratas di garis jiwa kuno. Mereka masih bukan lawan dari Sekte Abadi dan murid Istana Jiwa. Indera spiritualmu Mengyi dan Sue Zian tidak sekuat Tan Yun, dan mereka tidak dapat mengintip pemandangan sejauh 500 mil melalui indera spiritual, jadi mereka hanya bisa bertanya pada Tan Yun. Iya, Tan Yun mengendalikan 3 indera spiritual yang sebanding dengan alam pemurnian jiwa, dan berkata dengan jujur. Ada 2 murid laki-laki dari Istana Jiwa, dan 1 murid laki-laki dari Sekte Abadi sangat kuat, ketiganya lebih unggul. Jika ini terus berlanjut, paling lama setengah jam, keempatnya akan mati. Setelah mendengar ini, Mu Mengki ragu-ragu dan berkata, Tan Yun, apakah kita akan menyelamatkan mereka? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sue Zian berkata, kenapa harus diselamatkan? Sekte Huangfu, 9 divisi selalu bermusuhan. Zian, Mengyi memelototi Sue Zian, ketika kompetisi 9 divisi, Xiao Qingxuan dan aku bahkan tidak melakukan duel, dia menyatakan damai. Permusuhan untuk 9 divisi itu benar, tapi kita tidak bisa membiarkan mati. Tidak apa-apa untuk menyelamatkan. Sue Zian tersenyum, saya mendengarkan saudara ipar saya. Tan Yun berpikir, permusuhan dari 9 divisi cepat atau lambat akan berakhir. Seperti yang dikatakan Mengyi, Xiao Qingxuan dan murid-murid dari garis jiwa kuno tidak berniat membunuh saya sebelumnya. Mereka dalam masalah, jadi kita bisa membantu. Untuk mencegah musuh kabur, Tan Yun tidak menyuruh singa naga emas, jadi dia berlari kencang dengan pedang terbangnya. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan, Sue Zian bertanya, kakak ipar, jika murid 5 jiwa saya diserang, maukah Anda membantu? Tidak, Tan Yun berkata dengan tegas, selama kompetisi 9 divisi, semua murid dari 5 jiwa ingin aku mati. Sekarang selama masa percobaan, jika ada murid jiwa suci, jiwa binatang, dan 5 jiwa, aku tidak akan membantu. Mereka mati atau tidak ada hubungannya denganku, aku tidak membunuh mereka, itu sudah menjadi kebaikan untuk mereka. Oke, Sue Zian berbisik, kalau begitu aku tidak akan memohon padamu untuk menyelamatkan mereka. Zian, ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Saya sendiri yang akan membantai mereka, kepala 5 jiwa, kepala jiwa suci, dan tetua kedua Murong Hong dari jiwa binatang. Oh, Sue Zian menarik napas dalam-dalam dan berkata, yah, aku mengerti. Pada saat yang sama, di pintu masuk jurang dewa, di hutan pohon-pohon patah, pedang dan bayang-bayang melesat langsung ke langit. 2 murid laki-laki Istana Jiwa, dan seorang pria yang mengenakan kostum Sekte Abadi, ketiganya mengalahkan Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Bai Lilong Tian. Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing, di antara 13 wanita cantik dari Sekte dalam Huangfu, pada saat ini, dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, ditutupi dengan puluhan luka tulang, kedua wanita itu memegang pedang untuk memblokir serangan musuh sambil menyemprot darah. Jun Buping, Bai Lilong Tian, keduanya bahkan lebih menyedihkan, tubuh mereka tidak lengkap, dan tubuh mereka digulung oleh kekuatan kuno putih susu, mati-matian menahan serangkaian serangan kuat. 4 orang sekarat, memikirkan 78 orang yang meninggal, dan berlinang air mata. Mereka membenci diri mereka sendiri, karena gagal melindungi saudara dan saudari dari jiwa kuno. Pada saat ini, di sekitar hutan yang hancur,
ada lebih dari 800 murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Semua orang memegang berbagai senjata dalam pengepungan, mengelilingi 7 orang yang bertarung sengit, membuat Xiao Qingxuan dan keempatnya tidak memiliki cara untuk pergi. Para murid dari Istana Jiwa menatap 2 murid laki-laki dari Istana Jiwa yang semakin berani. Mata mereka penuh dengan kekaguman. Karena keduanya dalam peringkat gerbang dalam Istana Jiwa, Yuan Silang berada di peringkat kedua dan Jia Kuang di peringkat ketiga. Para murid dari Sekte Abadi juga sama melihat Qing Yang Jiangqiu. Qing Yang Jiangqiu, dengan wajah menyeringai, tubuhnya seperti hantu, pergelangan tangannya berputar, dengan serangkaian cahaya pedang yang bermartabat. Di sisi lain, Yuan Silang memegang pisau besar, yang bergetar, dan menebas ke arah kepala Sangguan Bingbing. Sangguan Bingbing memegang pedang, menyemburkan darah dari mulutnya, dan dihempaskan ke udara. Sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh, Yuan Silang telah muncul di samping tubuh Sangguan Bingbing, memegang dada Sangguan Bingbing dengan tangan kanannya, Lang tersenyum dan berkata, hahaha, rasanya empuk. Tentu saja, Yuan Silang tidak akan membunuh Sangguan Bingbing. Dia akan menangkap Sangguan Bingbing, wanita cantik yang mempesona, bagaimana dia bisa membunuhnya? Kamu tidak tahu malu. Wajah pucat Sangguan Bingbing memerah, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Yuan Silang. Hahaha, sayang, aku jelas punya kemaluan, bagaimana kamu bisa bilang aku tidak punya kemaluan? Yuan Silang tersenyum tidak senonoh, sosoknya melintas, dan dia menamparkan bokong Sangguan Bingbing dengan telapak tangan, tidak buruk. Si cantik kecil, aku berjanji akan membiarkanmu merasakan kenikmatan setelah beberapa saat, hahaha. Kamu, kotor. Sangguan Bingbing menggertakkan giginya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Punya kepribadian, aku menyukainya. Yuan Silang berkata dengan senyum mesum, kecantikan kecil, kamu akan mati, tapi itu pasti sangat keren hahaha. Di sisi lain, pria yang lolos dari pedang fatal Qing Yang Jiangqiu, memandang wanita yang dicintainya, dianiaya dan dihina oleh Yuan Silang, matanya merah, aku akan memotongmu 1000 kali. Ketika Jun Buping memegang pedangnya dan pergi untuk membunuh Yuan Silang, Qing Yang Jiangqiu berubah menjadi bayangan, membawa cahaya pedang, dan memaksa Jun Buping kembali. Jun Buping, Bai Li Longtian, lawanmu adalah aku. Qing Yang Jiangqiu mencibir, tidak ada dari kalian yang bisa menyelamatkan kedua anak cantik itu. Apa? Tiba-tiba, teriakan Xiao Qingxuan datang dari ujung lain hutan. Kemudian, ada kegembiraan para murid. Wow, Xiao Qingxuan ini memiliki tubuh yang sangat indah. Hahaha. Kakak senior Jia Kuang, kamu sangat kasar. Saat Bai Li Longtian tubuhnya gemetar karena marah, Jia Kuang, aku mengutukmu, biarkan aku pergi dengan Qingxuan. Bai Li Longtian, melihat Jia Kuang telah meletakkan pedang di leher Xiao Qingxuan, dan tangan kirinya dengan kasar merobek rok panjang Xiao Qingxuan, memperlihatkan dalaman putihnya. Bahu wangi, Bai Li Longtian, kamu begitu peduli padanya. Jia Kuang berkata sambil tersenyum, mungkinkah dia wanitamu? Sepertinya begitu. Sayang sekali. Ternyata kamu sudah mencicipinya lebih dulu, tapi tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Pikiran Bai Li Longtianmu tertuju pada Xiao Qingxuan pada saat ini, dan hatinya dipenuhi oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Pergi ke neraka. Qing Yang Jiangqiu mengambil kesempatan itu, tiba-tiba muncul di atas kepala Bai Li Longtian, dan menebas ke arah kepala Bai Li Longtian dengan pedangnya. Longtian hati-hati, teriakan panik Xiao Qingxuan, Bai Li Longtian, tidak bisa mengelak, darah berceceran, dan seluruh lengan kanan terpotong. Wow, Xiao Qingxuan, yang ditempel pedang tajam di lehernya, berteriak histeris, Longtian, tinggalkan aku sendiri. Pergi. Pada saat ini, Sangguan Bingbing, yang dianiaya dan dikejar oleh Yuan Silang, meneteskan air mata saat dia menghindar, tersedak dan mendesak, Jun Buping,
kamu melarikan diri dengan saudara Baili. Jangan pedulikan kami, jika tidak, kamu akan mati. Mendengar ini, Jun Buping menggelengkan kepalanya dengan keras, menatap Sang Guan Bingbing dengan penuh kasih, matanya dengan tegas berkata, aku tidak akan pergi. Aku ingin hidup bersama, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Iya, saudara junior Jun benar. Baili Longtian tersenyum sedih, menatap Xiao Qingxuan dengan mata penuh cinta. Qingxuan, cintaku padamu tidak akan berubah sampai aku mati. Sambil menghindari serangan Yuan Silang, Sang Guan Bingbing meneteskan air mata, tidak adil, bukankah kamu selalu ingin mendapatkan jawabannya? Oke, biarkan aku memberitahumu, aku menyukaimu, aku selalu menyukaimu. Aku menyesal tidak segera menerimanya. Dengarkan aku, jika kamu benar-benar mencintaiku, bawa kakak Baili dan melarikan diri untuk hidup, dan suatu hari kamu akan membalaskan dendamku. Pergi, pergi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu sampai aku mati. Pada saat ini, Xiao Qingxuan, yang dijebak oleh Jia Kuang dengan pedang di lehernya, memandang Baili Longtian yang telah kehilangan lengannya, dan menangis dengan memilukan, Longtian, aku juga menyukaimu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan melakukannya, pasti akan berjanji padamu. Sekarang kamu pergi dengan Junior Jun. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan terpana. Angin kencang membuat rambut panjang Jun Unping dan Baili Longtian, meniup air mata tak berdaya keduanya, tetapi itu tidak bisa menghilangkan kasih sayang yang mendalam di mata keduanya untuk kedua wanita. Ah! Jun Buping mengeluarkan raungan sedih, saudara Baili, ayo pergi bersama. Kami ingin membalas mereka. Setelah Jun Buping memegang pedang melawan pedang Qing Yang Jiangqiu, sosoknya melintas dan muncul di samping Baili Longtian, mencengkeram Baili Longtian, dia akan melarikan diri. Wow hahaha, aku sangat tersentuh, adegan yang mengharukan. Qing Yang Jiangqiu mencibir, bayangannya berkedip, dan dia muncul di langit di atas Jun Buping dan Baili Long dengan pedangnya. Dia mencibir dan berkata, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu bisa tinggal, awasi wanitamu dengan mata kepalamu sendiri, dan bersenang-senanglah di bawah selangkangan kami, hahaha. Pada saat, Jun Buping, Baili Longtian, Sang Guan Bingbing, dan Xiao Qingxuan putus asa. Krak-krak. Namun, pada saat ini, sekelompok sinar emas sebesar pergelangan tangan tebal jatuh dari langit. Ditemani oleh suara retakan tulang, menembus pergelangan tangan kanan Qing Yang Jiangqiu yang memegang pedang, dan sinar itu terbang secara horizontal, dan kemudian kaki Qing Yang Jiangqiu ikut patah. Ah tidak, Qing Yang Jiangqiu, yang kehilangan kedua betis dan tangan kanannya, matanya pecah-pecah, dan dia jatuh ke genangan darah dan berguling. Adegan ini sangat mengguncang para penonton lebih dari 800 murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Juga mengejutkan Yuan Silang yang menganiaya Sang Guan Bingbing, dan mengejutkan Jia Kuang yang sedang memegang pedang di leher Xiao Qingxuan. Klik, sinar keemasan yang baru saja menghilang, muncul lagi, dengan kekosongan yang retak, dan langsung meledakkan tangan kanan Jia Kuang yang memegang pedang di leher Xiao Qingxuan. Ah, siapa? 5 jari Jia Kuang, terputus berceceran di tanah dengan darah, dan dia meratap seperti babi. Wow, setelah sinar menghancurkan tangan kanan Jia Kuang, dia melayang ke langit dan masuk ke pelukan Tan Yun, yang menginjak pedang terbang, dan berubah menjadi singa naga emas seukuran kepalan tangan. Saat semua orang di hutan mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit, suara ketidakpedulian tiba-tiba terdengar, mimpi, bunuh mereka semua, tidak ada yang tersisa. Mata Dewa Hongmeng, langkah Dewa Hongmeng. Di langit, mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah misterius, dan tubuhnya menyapu kehampaan. Ini Tan Yun. Tan Yun ada di sini. Pergi bersama, bunuh dia. Lebih dari 800 murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa, mereka di bawah,
tubuh mereka melompat naik ke atas, dan sinar pedang membanting ke arah Tan Yun dengan aura yang luar biasa. Namun, saat semua orang menatap mata Tan Yun, mata mereka seketika tumpul, dan ratusan sinar pedang yang telah ke arah Tan Yun tiba-tiba menghilang. Orang-orang jatuh dari langit satu demi satu. Ledakan. Tan Yun menukik ke bawah. Dia mendaratkan kakinya lebih dulu dan berhenti di hutan yang hancur. Hai. Cincin berkedip 11 pedang terbang, emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, muncul, melayang di atas Tan kepala Yun. Bunuh! Tan Yun berteriak, mengendalikan 11 pedang terbang dengan indera spiritualnya, dan menebas ke arah 800 murid. Wow! Kepalanya yang dipenggal terbang, darah yang mengalir tumpah ke kehampaan dan jatuh di sekitar Tan Yun. Ini adalah pembantaian, pembunuhan massal. Dari awal sampai akhir, Tan Yun berdiri diam di tanah, menatap tanpa ekspresi, dan Yuan Silang dan Jia Kuang masih syok yang melihat itu. Niat membunuh memuncak di hati Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelompok murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa ini bahkan ingin menonton saat Xiao Qingxuan dan Bingbing akan dinodai di hadapan Bai Li Longtian dan Jun Buping. Ini gila, seperti binatang buas. Bunuh. Sial. Buk-buk. Saat bernapas, lebih dari 800 murid di ranah jiwa janin dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa dibantai oleh 11 pedang terbang. Mayat yang dimutilasi tersebar di hutan, tampak sangat kejam. Darah menodai hutan dan mengikis rumput liar. Dua rekan Tao, bawa aku untuk melarikan diri. Qing Yang Jiangqiu, yang berguling-guling di tanah, mengeluarkan raungan histeris saat dia melihat Yuan Silang menggigil tidak jauh dan Jia Kuang yang kehilangan tangan kanannya. Yuan Silang, yang pertama, berteriak tajam, "Kakak Jia, jangan lari, kami menyandra Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan dan untuk mengancam Tan Yun." Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.